Akan memberkati kita dengan tema usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. Sekali lagi tema firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. Firman Tuhan Bapak Ibu bisa baca di Roma Amsal 14 ayat 23 mengatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Sekali lagi saya katakan ayat ini, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Berarti kita tidak boleh hanya omdo atau omong doang. Tidak ada orang di dunia ini tidak ingin berhasil. Setiap orang di dunia ini pasti menginginkan keberhasilan. Baik berhasil di dalam pelayanan, baik berhasil di dalam karir, baik berhasil di dalam berkeluarga, baik berhasil dalam membina hubungan dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, dan lain-lain. Jadi, dan tidak hanya cukup kita berdoa, karena berdoa tanpa usaha tidak ada artinya. Karena berdoa tanpa usaha tidak ada artinya, dan berusaha tanpa doa juga tidak ada artinya. Yang benar adalah berdoa sambil berusaha dengan mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 jelas mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman orang percaya harus aktif, tidak boleh pasif. Dan memang benar orang percaya harus hidup oleh karena iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, iman yang kita miliki ini adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, seperti apa usaha kita meraih harapan kita agar berhasil? Sekali lagi, seperti apa usaha kita meraih harapan kita agar berhasil? Saya mau katakan yang pertama, kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Kita perlukan Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Karena jelas firman Tuhan juga mengatakan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Yeremia 17 ayat 7 katakan, ini sudah tidak asing lagi bagi kita saudara. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jadi usaha yang kita lakukan agar kita berhasil meraih apa yang kita harapkan itu, kita harus menantikan pertolongan Tuhan. Kita perlu Tuhan yang menolong saya dan saudara. Lalu pertanyaannya selanjutnya bagi kita, lalu bagaimana dengan ayat ini Pak Marjono? Dalam Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pertanyaannya, apakah ayat ini mendukung kita untuk bermalas-malasan, untuk tidak melakukan usaha kita kepada Tuhan? Ya, saya mau katakan sekali lagi, iman yang kita miliki bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Ya, saya mau katakan saudara melalui ayat ini yang dijelaskan di dalam Mazmur 127 ayat 2 tadi, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini bukan mendukung bagi saya dan saudara untuk bermalas-malasan sebagai orang beriman. Karena perlu saudara mengerti dari ayat itu, ada kata kuncinya di situ. Ada kata kunci dari ayat Mazmur 127 ayat 2 tadi. Kata kuncinya di situ adalah diberikan kepada orang yang dicintainya. Sekali lagi, diberikan kepada orang yang dicintainya. Apa yang diberikan? Berkat tadi.
pada waktu dia tidur. Tapi ingat saudara, diberikan kepada orang yang dicintainya. Orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya. Orang yang menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi, orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Orang yang menyukakan hatinya Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang berusaha melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang berusaha melakukan firman Tuhan. Gambaran orang yang berusaha melakukan firman Tuhan itu adalah, yang pertama, dia suka membaca firman Tuhan siang dan malam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya cukup membaca, dia suka merenungkan. Merenungkan berarti dia berusaha menghafal. Karena ketika seseorang merenungkan firman, dia melibatkan pemikirannya, hatinya, menghafal firman. Ya. Berusaha dia menghafal firman, merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman itu yang akan menyatu dengan hatinya. Dan firman itu yang akan membuat dia semangat, bersukacita, berkarya bagi nama Tuhan. Karena hidup ini kesempatan bagi saya dan saudara untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Karena jelas firman Tuhan katakan upah dari orang yang berusaha membaca merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, upahnya. Ya, dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara, ada usaha yang harus kita capai di situ, yaitu usaha membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara butuh memang iman. Tapi iman yang kita miliki harus iman yang aktif, bukan malas. Ya, Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Tuhan akan memberkati orang yang rajin. Karena Amsal pasal 6 ayat 9. Kemiskinan itu, orang yang malas akan mendatangkan kemiskinan. Dan orang miskin, ya, orang yang malas itu ciri-cirinya adalah orang yang suka tidur. Ya, malas berusaha. Ya, berusaha. Ketika kita berusaha, Tuhan akan bertindak. Tapi ingat saudara, berusaha juga harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi harus tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya sebelum melakukan usaha. Makanya saya katakan tadi di awal, berdoa pun tanpa usaha tidak ada artinya. Berusaha tanpa doa juga tidak artinya. Yang benar adalah dari hal itu adalah berdoa sambil berusaha dengan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Kemudian Yosua 1 ayat 8 ini juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua bisa berhasil, ya, membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dia juga ada usaha di situ. Usahanya apa Bapak Ibu Saudara? Dia harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia harus mendengar apa yang dikatakan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara, suara Tuhan yang jelas bagi saya dan saudara ketika kita mau mendengar suara Tuhan adalah ketika kita membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kapan? Siang dan malam. Ya. Pertanyaannya, sudahkah itu kita lakukan bersama dengan Tuhan? Jika kita melakukannya bersama dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, saya percaya janji Tuhan, iya dan amin, akan menolong kita, akan memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang berusaha melakukan firman Tuhan. Dan gambaran orang yang berusaha melakukan firman Tuhan tadi, suka membaca firman siang dan malam, suka merenungkan firman siang dan malam, menghafal firman. Karena ketika dia menghafal firman, firman itu akan menyatu dalam hatinya dan akan memberi kekuatan yang baru. Kemudian gambaran orang yang berusaha melakukan firman Tuhan adalah yang ketiga, dia
mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya adalah menolong orang percaya. Ya. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus akan Tuhan utus untuk menolong saya dan saudara. Roh Kudus akan diutus Tuhan untuk mengingatkan saya dan saudara, untuk mengajarkan segala sesuatunya. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi gambaran orang yang mau berusaha melakukan firman Tuhan, yang pertama tadi dia suka membaca, dia suka merenungkan, dan yang ketiga dia mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan hal ini Pak Marjono? Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, saya sudah mengandalkan Tuhan, bahkan sudah berpuasa. Ya, saya sudah melakukan pujian penyembahan. Ya, saya sudah melakukan itu. Tapi kenapa saya juga belum berhasil? Kenapa saya belum meraih apa yang saya harapkan? Ya. Kata firman Tuhan adalah tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aku mengharapkan ini, aku mengharapkan ini. Aku sudah melakukannya ini bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa aku belum mendapat jawabannya dari Tuhan? Saya mau katakan saudara, ya, saya mau katakan tidak ada yang salah di situ. Ya, tidak ada yang salah di situ karena saudara sudah berdoa, berusaha melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi ingat juga saudara, karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Ketika kita sudah berusaha apa yang Tuhan mau, tapi kenapa belum dijawab oleh Tuhan, belum juga berhasil? Saya mau katakan, tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Perlu kita ingat, ya, perlu kita ingat malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan akan bertindak dengan caranya yang luar biasa. Karena janjinya iya dan amin. Karena janji Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan dalam Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Janji Tuhan selalu pasti. Ya. Iya dan amin bagi saya dan saudara. Firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan mengingatkan kita dengan tema usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. Mengajarkan kita bahwa usaha yang dapat kita lakukan, ya, supaya dapat berhasil, yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi usaha yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus terus mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Baca, renungkan firman-Nya. Kapan? Siang dan malam. Jika itu usaha yang saya dan saudara lakukan, tepat pada janjinya, waktunya Tuhan akan genapi. Yang kedua, kita perlu memiliki iman yang aktif, bukan pasif. Ya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman itu harus aktif, bukan pasif. Memang benar orang percaya itu harus hidup dengan iman. Tapi iman yang seperti apa yang harus dimiliki? Harus iman yang aktif, bukan pasif. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, berusaha taat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Ketika tiga usaha ini yang kita lakukan, maka kita juga akan memperoleh hasilnya. Ya, saya katakan sekali lagi, usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. Jika ketiga hal usaha yang kita lakukan tadi
ya, mengandalkan Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan. Kita perlu memiliki iman yang aktif, berusaha taat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hasilnya adalah kita akan diberkati tepat pada waktunya Tuhan. Ya, sebagai ayat penutup bagi saya dan saudara, bagi pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kami, sebelum kami akan berdoa bersama-sama, ayat penutup dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah setia